Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Nur Kalimantu Sadia, biasa dipanggil Uci. Semester 6 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori dekonstruksi. Apa sih teori dekonstruksi? Sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai teori ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Jacques Derrida yang merupakan seorang tokoh dari teori dekonstruksi. Jacques Derrida merupakan seorang ilmu filsuf dari Prancis yang lahir di Albiar, Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Yahudi dan pada tahun 1949 ia pindah ke Prancis untuk menetap di sana hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tanggal 8 Oktober 2004. Derrida juga dianggap sebagai tokoh pengusung dekonstruksi dalam filsafat postmodern. Selama ia menetap di Paris, ia menempuh kuliah sekaligus mengajar di École Normale Supérieure di Prancis. Derrida juga pernah mendapat gelar sebagai doktor honoris causa di Universitas Cambridge pada tahun 1992. Semasa perkuliahannya, Derrida mendapat banyak sekali protes dari kalangan filsuf dengan alasan bahwa dekonstruksi telah menentang filsafat tradisional. Pemikiran Jacques Derrida mengenai teori ini juga terinspirasi oleh pemikiran Edmund Husserl sebagai tokoh fenomenologi dan Ferdinand de Saussure sebagai tokoh strukturalisme. Sehingga pada akhirnya ia disebut sebagai filsuf postmodern yang melahirkan teori dekonstruksi. Selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu teori dekonstruksi. Dekonstruksi telah menjadi salah satu teori penting untuk menganalisis gejala-gejala kebudayaan kontemporer, khususnya dalam kerangka studi kultural. Seperti halnya ciri khas poststrukturalisme, dekonstruksi yang dikenal membongkar dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk memahami pluralisme budaya. Teori dekonstruksi ini telah hadir di sekitar kita, di mana kita tidak perlu menghindar atau menolak. Justru sikap yang kita ambil seharusnya berusaha memahami dan mencoba menemukan kekuatan dan kelemahan dari teori ini. Dekonstruksi itu sendiri muncul dari pengamatan atau pembacaan Derrida terhadap objek dan teks yang mengambang, bebas antara pertanda dan penanda. Derrida juga menyatakan perasaan kognitif terselip pikiran dan makna yang berkeliaran, mengambang di antara kemungkinan yang berbeda-beda, di mana teks tidak tetap tetapi bervariasi dan bergerak. Makna dapat juga tergelincir, dan bila Anda membaca suatu teks, kata-kata dapat diberi tafsiran yang berbeda-beda, dan teks dapat selalu dibaca dengan cara yang baru. Dari pernyataan tersebut dapat saya simpulkan bahwa sebuah kata tidak selalu mempunyai makna yang sama. Setiap orang tentunya bebas untuk memaknai sebuah kata yang mereka dengar atau yang mereka lihat. Dan sudah diketahui bahwa setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mengartikan sebuah kata. Teks juga dapat diinterpretasikan sampai tidak terhingga. Olehnya, kita tidak perlu mengambil kesimpulan, karena bagi Derrida, kebenaran tidak harus tunggal, absolut, dan universal. Dekonstruksi sama artinya dengan kebebasan, di mana semua orang bisa memaknai sebuah kata sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dekonstruksi juga dinilai kritik terhadap sebuah teks, mengingat setiap kata selalu mempunyai makna di dalamnya. Selain itu juga, dekonstruksi bebas untuk menolak kekuasaan tatanan sebuah kodrat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai deferens sama dengan Jéveros. Jika diartikan ke dalam Prancis, deferens pelafalannya sama dengan kata Jéveros. Kata ini berasal dari kata defer yang berarti berbeda atau menaguhkan dan juga menunda. Konsep deferens, penundaan dan pembedaan, menunda sebuah hubungan penanda dan petanda, membalikan hierarki logika oposisi biner, dan makna teks dapat berubah dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Dekonstruksi dapat ditunda berarti memenuhi makna sebuah teks yang lebih sempurna.
Jika kita tunda maknanya akan berbeda dan penundaan akan membuat sebuah perbedaan. Difference menolak adanya petanda atau makna absolut yang diklaim oleh Descartes dan oleh pemikiran modern lainnya. Menurut Derrida, penolakan ini harus dilakukan karena adanya penjarakan, di mana apa yang dianggap sebagai petanda absolut sebenarnya hanyalah berupa jejak di belakang jejak. Selalu ada kesenjangan antara penanda dan juga petanda, antara teks dan juga maknanya. Adanya celah antar keduanya membuat pencarian makna ini mustahil untuk dilakukan. Dan pada akhirnya, dekonstruksi menurut Derrida ini sulit untuk didefinisikan. Mengapa demikian? Karena dekonstruksi menolak adanya sebuah definisi. Derrida juga menegaskan bahwa dekonstruksi bukanlah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa sebuah teks selalu hadir anggapan-anggapan yang absolut. Anggapan tersebut hadir sebagai jejak yang bisa dirunut pembentukannya dalam sejarah. Melalui dekonstruksi Derrida ini, ingin semua orang mempunyai pemikiran yang kritis dalam melihat atau mendengar sebuah teks, di mana seseorang tidak hanya dapat menerima sebuah makna yang sudah ada, tetapi seseorang harus bisa menambahkan makna atau membentuk sebuah makna yang berbeda, tetapi tidak meninggalkan makna yang sudah ada atau terdahulu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa manusia juga dapat memberi atau membentuk sebuah makna menurut pemikirannya masing-masing, di mana antar orang tidak mempunyai makna yang sama. Maka tidak heran apabila sebuah makna akan berganti setiap waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa teks itu tidak tetap, teks dapat bervariasi dan terus bergerak seperti halnya perkembangan teknologi. Selain itu, setiap kata juga bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda tergantung ruang dan waktu. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai dekonstruksi otoimunisasi. Otoimunisasi merupakan pemikiran Derrida yang bernuansa dekonstruktif. Istilah otoimunisasi itu sendiri muncul ketika Derrida mengulas peliknya relasi antara Amerika Serikat dengan gerilyawan Afghanistan. Kesalahan dalam membaca tidak terpusat dalam bahasa sebagai realitas, yang nyata hanyalah teks, tak ada apa-apa di luar teks. Membincang Derrida sama dengan membincang ketiadaan realitas. Kita mencapai dan memahami realitas melalui bahasa. Dengan demikian, realitas merupakan bahasa itu sendiri, di mana bahasa berupaya membahasakan sebuah realitas. Namun hal ini selalu mustahil, mengingat terbatasnya bahasa dan realitas merupakan syarat di dekonstruksi. Jadi, pemikiran Derrida mengenai dekonstruksi disebut sebagai anti-logosentrisme, yang artinya paham dalam meyakini bahwa makna, tafsir, pengetahuan, atau pemahaman dapat diwariskan secara turun-menurun tanpa terkorupsi sama sekali. Ia juga menyebutkan bahwa pemikiran yang selama ini kita pelajari, penjelasannya tidak akan tetap atau sama di masa yang akan datang. Dan pastinya semakin berkembangnya waktu, pemikiran tersebut berserta isinya pasti sudah mengalami perubahan. Dan pembahasan terakhir kita masuk ke contoh teori dekonstruksi Derrida. Di sini saya menggunakan contoh iklan Jarum 76 karena iklan ini menurut saya cocok sekali untuk dimasukkan ke dalam teori dekonstruksi. Dan iklan ini sudah banyak dikenal masyarakat sehingga nantinya mudah dipahami dan dimengerti. Iklan Jarum 76 identik dengan toko jin yang muncul dari lampu ajaib dan akan mengabulkan permintaan seseorang yang menggosok lampu ajaib itu. Pada iklan ini, jin mengabulkan satu permintaan orang tersebut yang ingin menjadi terkenal. Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku ada di mana-mana. Dan tidak perlu menunggu lama, jin tersebut pun mengabulkan permintaannya. Memang benar bahwa fotonya tersebar di seluruh Indonesia. Namun yang terjadi, fotonya diletakkan di bungkus rokok berdampingan dengan tulisan peringatan bahaya merokok. Sudah ya, eksis di mana-mana, ungkap jin, dan tidak ada salahnya bahwa jin tersebut memaknai seperti itu karena teks selalu.
Contoh selanjutnya yaitu iklan jarum 76, juga sama dengan sebelumnya, di mana terdapat seseorang yang menggosok lampu ajaib itu hingga jin pun keluar dari lampu tersebut dan memberinya satu permintaan untuk ia kabulkan. Orang tersebut mengatakan, "Aku mau kawin sama mawar kembang desa." Dan tidak lama kemudian jin pun mengabulkan permintaannya. Tetapi yang terjadi, ia malah menikah dengan mengambang dan tergelincir dengan tumbuhan bunga mawar, bukan seorang bernama Mawar yang merupakan orang tercantik di desanya. Tentunya hal tersebut tidak dapat disalahkan, karena setiap kata mempunyai makna yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai teori dekonstruksi Derrida ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.